Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar mengenai copywriting media. Nah, apa maksud dari copywriting media? Ya, kita bahas lebih lanjut. Copywriting adalah media pemasaran melalui tulisan. Tulisan ini dapat dibuat melalui media offline maupun online. Jadi mengingat sekarang ini media online sudah sangat marak dan semua orang sudah mengetahui media online. Nah, ini menjadi media yang bagus ketika kalian ingin membagikan copywriting kalian. Tapi kalian juga bisa tetap menggunakan offline karena orang juga tidak benar-benar merupakan media-media offline. Nah, apa saja sih media-media dalam copywriting? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang media online. Nah, media online ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah blog. Nah, blog ini apa sih, Kak? Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Nama domain untuk blog juga disesuaikan dengan bidang yang dibahas. Jadi, blog ini lebih ke website yang berisi konten, ada artikel, video, dan foto. Nah, di dalam blog ini kalian bisa memasukkan gambar-gambar terkait produk kalian dan juga tulisan-tulisan copywriting tentang produk-produk kalian di dalam blog yang kalian buat. Selanjutnya ada juga email. Mungkin dari kalian banyak yang masih belum tahu bahwa marketing bisa melalui email. Nah, di sini email dapat digunakan sebagai media copywriting. Untuk membuat email marketing, kamu harus membuat judul yang menarik, mengirim email dengan list building, memilih konten yang bagus, dan tentukan tujuan lebih dari satu pada satu email. Jadi misalnya ketika kalian mempromosikan suatu produk, buatlah judul yang benar-benar menarik dan membuat orang ini ingin klik email yang kalian kirimkan. Kemudian mengirim email dengan list building. Nah, list building ini maksudnya apa? List building ini adalah mengirim email yang secara langsung banyak. Jadi kalian tidak perlu manual satu-satu untuk mengirim email karena akan sangat banyak dan memakan waktu apabila kalian mengirimkan email secara manual. Selanjutnya memilih konten yang bagus tentunya. Kalian jika mengirimkan email dan kontennya tidak menarik, tentunya orang tidak akan membuka email kalian. Kemudian juga menentukan tujuan lebih dari satu pada satu email. Jadi misalnya kalian membuat ada produk kalian satu, tapi kalian bisa mengirimkan dua email yang berbeda dengan dua konten yang berbeda. Sehingga orang akan lebih, oh ada dua email yang masuk ke dalam email saya dan keduanya ternyata menarik. Atau mungkin ada orang juga yang membuka email, ada dua email masuk tapi tertarik pada salah satunya saja. Nah, itu tidak apa-apa. Maka dari itu kalian harus menentukan tujuan lebih dari satu pada satu email. Selanjutnya adalah landing page. Nah, landing page merupakan satu halaman website khusus untuk satu kebutuhan marketing yang spesifik. Berbeda dengan website yang biasa digunakan untuk menulis artikel, landing page memang dirancang khusus untuk membuat sebuah penawaran produk. Jadi ada halaman-halaman tertentu atau website-website tertentu yang benar-benar digunakan untuk penawaran produk. Ini bisa kalian manfaatkan untuk menuliskan copywriting untuk produk kalian sehingga produk kalian lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada media sosial. Nah, ini mungkin yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini karena media sosial ini sudah banyak digandrungi oleh masyarakat. Semua masyarakat punya baik Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau YouTube. Ini bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan dengan baik untuk memperoleh penjualan yang secara signifikan. Nah, bagaimana cara memperoleh penjualan yang signifikan itu? Tentunya dengan copywriting. Nah, di sini copywriting dalam media sosial harus menyesuaikan agar tepat sasaran. Contoh copywriting dalam Instagram untuk jualan kaos
Caranya kamu harus memadukan tulisan copywriting kamu dengan beberapa gambar dengan kualitas yang baik yang kemudian dipadukan dengan tulisan. Misalnya di Instagram, jualan kaos ini, kamu dapat menguploadnya di feeds atau menguploadnya di Instagram Story dengan tulisan-tulisan yang menarik, gambar-gambar yang menarik, kemudian dengan headline, dengan slogan atau tagline yang bagus, ini orang akan tertarik dan klik media sosialmu. Itu Instagram. Atau misalnya kalau YouTube, berarti copywritingnya berupa tulisan-tulisan yang berada dalam bentuk video. Atau mungkin kalau Facebook berarti lebih dalam foto dan tulisan-tulisan yang menarik. Nah, jadi kalian harus sesuaikan dengan target market kalian agar tetap tepat sasaran. Kalian juga harus menyesuaikan sosial media yang tepat. Misalnya kalau remaja lebih ke media sosial Instagram. Jadi kalau kalian memberikan atau mempromosikan produk yang sesuai dengan remaja, kalian bisa mengiklankan atau menuliskan copywriting pada Instagram. Sedangkan kalau misalnya kalian targetnya adalah orang-orang yang mungkin lebih dewasa, biasanya yang lebih menggunakan Facebook atau YouTube, kalian bisa menggunakan kedua media sosial tersebut untuk mempromosikan media sosial, mohon maaf, mempromosikan produk kalian menggunakan copywriting yang baik dan benar. Sehingga penjualanmu tentu akan dapat lebih bagus dan lebih maju. Selanjutnya ada media offline. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa lebih mudah untuk memberikan promosi copywriting dalam media online. Padahal sebenarnya media offline ini juga berperan penting dan bisa meningkatkan engagement atau meningkatkan penjualan kamu sehingga penjualanmu atau produkmu ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, media offline ini apa saja? Yang pertama ada pamflet. Dari kalian sudah biasa melihat pamflet atau mendapatkan pamflet. Nah, lewat media pamflet ini kamu bisa menuliskan intisari copywriting dan juga melampirkan beberapa gambar yang relevan. Jika kamu ingin lebih memperluas pemasaran dengan menggunakan pamflet, maka kamu bisa mengombinasikan kedua cara tersebut, yaitu online dan offline. Media online tersebut seperti WhatsApp dan Instagram. Jadi, kamu dapat menyebarkan pamflet-pamflet itu kepada orang-orang dalam dunia nyata ya. Nah, tapi kalian juga bisa menyebarkan pamflet secara online. Jadi dengan broadcasting WhatsApp. Atau mungkin tadi pamflet bisa disebarkan melalui post Instagram atau juga story di Instagram. Jadi ada banyak cara untuk menyebarkan pamflet. Selanjutnya, untuk media offline yang kedua ada brosur. Nah, dalam menulis copywriting menggunakan media brosur, hal pertama yang wajib kamu perhatikan adalah tentang apa yang ingin kamu membuat kampanye lewat brosur. Lalu yang kedua, isi brosur juga harus berisi tentang cerita yang berhubungan dengan bisnis kamu. Cerita ini biasanya sudah kamu dapatkan seperti cerita tentang kendala-kendala konsumen. Jadi biasanya brosur ini dalam bentuk cetak. Biasanya dalam kertas-kertas yang kecil, ya tidak terlalu kecil tapi yang mudah untuk dibawa di tangan. Kalian menuliskan informasi-informasi produk kalian, kemudian kalian juga dapat menuliskan keunggulan-keunggulan dari produk kalian di dalam brosur. Nah, kalian dapat menyebarkan brosur itu di jalan, kalian juga dapat menyebarkan brosur itu di sekolah misalnya, atau di masyarakat tempat tinggalmu, di lingkungan tempat tinggalmu, atau mungkin kalian juga bisa menyebarkannya lewat teman-teman kalian sehingga teman kalian menyebarkannya kepada orang lain, kalian bisa menyebarkan juga lewat keluarga. Nah, di dalam brosur itu tentunya kalian harus memuatkan copywriting yang benar dan tepat sehingga menarik perhatian calon konsumen kalian. Selanjutnya ada poster. Nah, poster ini adalah iklan atau pengumuman yang terpasang pada tempat umum. Dalam membuat poster, kamu juga tidak boleh asal menuliskan copywriting di dalamnya.
Karena ciri-ciri poster yang baik adalah menggunakan kalimat ajakan, gambar atau ilustrasi yang menarik, dan pemilihan lokasi yang tepat. Jadi kalau kalian berada di tempat umum, misalnya tempat-tempat wisata, atau mungkin ada di tempat yang di tengah kota, biasanya ada poster-poster. Kalian bisa menempelkan poster kalian di sana. Tapi tentunya perlu dengan izin juga. Jangan menempelkan poster yang berisi copywriting kalian secara ilegal. Jadi tiba-tiba kalian menempelkan di pohon. Itu tidak Kak Bella sarankan ya. Kalian harus tetap izin untuk menempelkan poster tersebut. Dan tentunya gunakan poster yang menarik sehingga orang dapat tertarik dengan produk kalian. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Kak Bella mengenai copywriting media. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan mendapatkan materi hari ini dengan senang hati, sehingga untuk kalian yang membuat bisnis atau sedang menjalankan bisnis, kalian dapat memilih media mana yang tepat untuk kalian isi copywriting produk kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.